Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali dengan sehat dan bisa menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah dan penyertaan-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu waspadalah terhadap kesombongan. Ulangan pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kecenderungan yang terjadi ketika seseorang mencapai suatu keberhasilan adalah timbulnya rasa bahagia. Pada titik pencapaian itu, kepada pihak manakah rasa syukur dan terima kasih ditujukan? Ada orang yang berfokus pada kebanggaan diri sendiri. Ada yang berterima kasih kepada orang yang mendukungnya dalam pencapaian itu. Dan ada orang yang langsung mengingat dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Kesombongan adalah bahaya yang selalu mengintai setiap saat. Musa mengingatkan bahaya ini kepada umat Israel, yakni kelak akan memasuki tanah perjanjian. Jangan sampai ada seorang pun yang merasa hal itu terwujud karena kekuatan mereka. Bukan, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu dan membuat hal itu mungkin terjadi. Mengapa Musa perlu menegaskan hal ini? Karena jika orang Israel jatuh ke dalam kesombongan, maka mereka akan hidup menurut segala keinginan mereka sendiri. Kesombongan itu akan berbuah penolakan untuk menyembah kepada Allah yang sejati. Ketika Israel akan menyeberangi sungai Yordan, mereka segera memasuki tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Mereka besar dan kuat, keturunan orang enak yang sangat ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunan yang kokoh, berlapis, dan tidak mudah diruntuhkan. Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah, dan hal-hal yang diperlukan suatu bangsa. Namun karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, mereka dapat menaklukkan semua bangsa-bangsa di wilayah Kanaan dan seberang sungai Yordan. Kenyataannya, selain pemenuhan janjinya kepada nenek moyang Israel, Tuhan menghalau bangsa-bangsa di Kanaan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Karena itu, Israel sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri, jasa-jasa
dan kebaikan mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin setiap saat umat menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Jangankan sesuatu yang kita miliki atau capai, bahkan diri kita bukan milik sendiri. Diri dan kehidupan kita hanya milik Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tidak ada satu orang manusia atau satu bangsa maupun yang begitu mengagumkan dan besar di hadapan Tuhan. Orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, bangsa yang diremehkan, dapat Tuhan jadikan penguasa. Tuhan meminta kepada setiap umat untuk hanya bersyukur dan tidak melupakan kasih setianya sepanjang masa. Karena itu, jangan pernah memegahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan Bapa, biarlah firman itu kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan kembali menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.